Coba perhatikan tuh gambar di samping itu. Nah, perhatikan tuh yang di nomor 1 itu. Huruf lin ada 2, perhatikan yang kotak nomor 1. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata, masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya, semoga bisa langsung dapat dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita terapkan, maka yang belum lancar membaca Al-Qur'annya, insya Allah akan segera bisa lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru bergabung bersama kami belajar tajwid di channel ini, maka di sini kami katakan bahwasanya tidak harus mengikuti dari video yang awal sekali, tidak harus begitu. Karena di sini kita terus membahas tajwidnya begitu. Nah, jadi saran kami, maka Bapak dan Ibu saudara semuanya ikuti saja pembelajaran tajwid di video-video terbaru yang kami buat begitu. Karena di video-video terbaru untuk metode media gambarnya sudah kami revisi supaya lebih memudahkan lagi dipahami. Begitu juga dengan penjelasan-penjelasannya sudah kami coba sederhanakan supaya lebih mudah untuk dimengerti seperti itu. Di sini kami akan terus berupaya, terus berinovasi supaya pembelajaran kami ini bisa efektif sehingga bisa diterima oleh semua kalangan usia dalam rangka untuk memahami ilmu tajwid, kemudian juga untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'an kita. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 263. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan, baru setelah itu kita bahas tajwidnya juga dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Sekarang mari kita bahas tajwidnya, mari kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid, kemudian bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Yang pertama di sini qaulum, di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Nah, huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau misalkan dulu saudara pernah belajar dengan guru ngajinya, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati, ya itu maksudnya huruf sukun, ya itu sama saja. Jadi kalau ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ini ada harokat fathah. Ini baris satu di atas huruf seperti ini, namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah begitu.
Jadi kalau ada huruf waw ada tanda sukun, sebelumnya ini ada harokat fathah, ini ada tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, coba perhatikan tuh gambar di samping itu. Nah, perhatikan tuh yang di nomor 1 itu. Huruf lin ada 2, perhatikan yang kotak nomor 1. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat fathah, maka dia huruf lin. Maka kita baca lunak, lembut. Kita baca qaulum seperti itu. Kemudian di sini ada tanda baca tanwin bertemu dengan huruf mim atau tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf mim. Silakan perhatikan gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya, terjadilah hukum tajwid. Ada nun sukun atau tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin bentuknya tuh ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf. Nah, itu namanya fathatain atau tanwin fathah atau fathah tanwin. Yang nomor 2 itu baris 2 di bawah huruf kasratain. Yang nomor 3 tuh dhammatain. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya tuh kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim atau tanda baca tanwin, setelahnya di sini huruf mim. Kita lihat huruf mim ini huruf apa. Untuk kita bisa menentukan hukum tajwidnya, perhatikan gambar di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf 4 yang di samping itu, nah hukumnya idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Apa yang dimasukkan itu apanya, begitu kan? Bunyi tanwinnya itu dimasukkan ke huruf mim. Kita baca qaulum, jangan dibaca qaulun, tapi dibaca qaulum. Dia masuk ke huruf mim, melebur ke huruf mim, begitu. Kemudian dia digunnahkan, didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Qaulum, begitu. Panjangnya gunnah atau dengungan itu ada ulama yang mengatakan panjangnya 2 harokat. Qaulum ma'ruf. Nah, di sini huruf ra memiliki tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Maka huruf ra dibaca tebal, baca tafkhim. Sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Ma'ru. Nah, kemudian ru dibaca panjang. Sekarang perhatikan gambar di samping. Nah, di situ ada rumus mad tabi'i. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 2. Perhatikan rumus 2. Rumus 2 yang warna hitam, perhatikan. Rumus 2 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Nah, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Nah, sehingga ru dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, qaulum ma'rufu. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Qaulum ma'ruf. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai bagaimana cara menentukan panjangnya mad, panjangnya gunnah atau dengungan, nah baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Qaulum ma'ruf, qaulum ma'rufu. Nah, di sini ada tanda baca tanwin, setelahnya huruf waw atau tanda baca tanwin yang berjumpa dengan huruf waw. Ini seharusnya saudara sudah bisa mengetahui apa hukum tajwidnya, ini sudah bisa mengetahui seharusnya.
Kalau tadi di sini huruf-hurufnya itu sudah saudara hafal begitu di pembahasan yang di sini tadi. Nah, perhatikan gambar di samping. Huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf waw hukumnya idgham bi gunnah. Maka cara membacanya bagaimana tadi? Dengan cara memasukkan bunyi tanwin ini kita masukkan ke huruf waw, kita lebur ke huruf waw kemudian disertai dengan gunnah. Nah, kita baca ma'rufu. Jangan dibaca ma'rufun, jangan, karena dia bunyi tanwin itu masuk ke huruf waw, melebur ke huruf waw. Ma'rufu. Kemudian kita gunnahkan, kita dengungkan. Jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ma'rufu wa maghfiratun. Huruf ra memiliki harokat fathah, memiliki tanda baca fathah. Huruf ra memiliki tanda baca fathah. Di sini huruf ra memiliki tanda baca dhammah. Maka kedua-duanya, baik huruf ra yang memiliki tanda baca fathah maupun huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah, maka dia dibaca tebal, dibaca tafkhim. Wa maghfiratun, tanda baca tanwin atau harokat tanwin bertemu dengan huruf kha. Nah, kita lihat huruf kha ini huruf apa. Perhatikan gambar di samping. Huruf kha termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi kalau ada nun sukun atau salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Nah, di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf kha. Huruf kha termasuk huruf izhar halqi, maka tanwin bertemu dengan huruf kha. Huruf kha huruf izhar halqi, maka hukumnya adalah izhar halqi. Maka dibaca jelas, tak berdengung. Jadi bunyi tanwinnya kita baca jelas, bunyi tanwinnya kita baca jelas. Wa maghfiratun, kemudian tidak didengungkan. Jadi baca pendek saja. Wa maghfiratun khairum. Jangan dibaca wa maghfiratun, nah dipanjangkan seperti itu, jangan. Pendek saja, dia tidak berdengung. Wa maghfiratun khairum. Nah, di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada tanda baca fathah, ada harokat fathah. Perhatikan gambar di samping, perhatikan. Huruf lin ada 2. Perhatikan ini kotak nomor 2. Ada huruf ya sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin begitu. Nah, kita baca lunak, lembut. Hati-hati ketika mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun, jangan sampai condong ke huruf e. Jangan dibaca khai. Jangan, lembut saja, lunak saja. Khairum. Di sini huruf ra memiliki tanda baca dhammatain. Huruf ra ya kalau memiliki tanda baca dhammatain ya, atau tanwin dhamma atau dhammah tanwin ya, atau misalkan fathatain atau tanwin fathah, maka huruf ra-nya juga dibaca tafkhim, baca tebal. Nah, ini huruf ra memiliki tanda baca dhammatain, kita tebalkan. Khairum. Kemudian tanda baca tanwin bertemu dengan huruf mim. Ini tadi di sini tanda baca tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, maka hukumnya dia sama. Huruf mim tadi huruf apa? Huruf idgham bi gunnah. Maka ini tanwin bertemu dengan huruf mim, karena huruf mim huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya juga idgham bi gunnah. Nah, maka di sini gambarnya tidak kami tampilkan lagi, supaya kita untuk melatih daya ingat kita begitu, supaya lekas cepat kita berusaha untuk mengingat, untuk memahaminya begitu. Karena tadi di sini sudah kami tampilkan gambarnya, di sini juga sudah kami tampilkan. Khairum. Maka ini kita baca khairum, melebur masuk ke huruf mim, bunyi tanwinnya, kemudian kita dengungkan. Jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Khairum mil. Di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf shad. Nah, huruf shad ini huruf apa begitu? Supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Tadi kan di awal sudah kami katakan, kalau bertemu nun sukun atau tanda baca tanwin, perhatikan huruf setelahnya, terjadi hukum tajwid. Di sini kita temui nun sukun, ini huruf nun tanda sukun seperti ini, bertemu dengan huruf shad. Nah, huruf shad ini huruf apa? Supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan gambar di samping. Huruf shad termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk pada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makhrajul huruf nun dengan huruf shad ini dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat begitu. Maka dikatakan awsat. Maka cara membunyikannya itu kita samarkan, kita dengungkan. Bunyi nunnya kita samarkan. Nah, kemudian kita dengungkan. Kita baca seperti ini.
mil so. Nah, kemudian huruf shad ini termasuk huruf yang tebal dia. Dia termasuk pada huruf isti'ala. Maka bunyinya pun kita tebalkan. Kita sebab baca seperti ini. Mil, jangan dibaca mil. Nah, jangan dibaca tipis seperti itu, tebalkan. Mil sodakotin. Nah, seperti itu. Kemudian di sini mil sodakoti, di sini ada tanda baca tanwin lagi. Pokoknya setiap bertemu tanwin atau nun sukun, perhatikan huruf setelahnya tuh terjadi hukum tajwid. Ini tanda baca tanwin. Nah, di sini kasrotain, baris 2 di atas huruf kasrotain atau tanwin kasroh atau kasroh tanwin begitu. Nah, ini tanda baca tanwin atau harokat tanwin bertemu dengan huruf ya. Nah, seharusnya ini saudara juga sudah bisa mengetahui apa hukum tajwidnya. Kalau tadi di pembahasan sebelumnya huruf-hurufnya sudah saudara hafal begitu. Kita lihat huruf ya ini huruf apa supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf ya hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan, jadi bunyi tanwin ini dimasukkan atau melebur ke huruf ya. Kita baca sodakoti ti ya. Jangan dibaca sodakotin tin, jangan, tapi ti ya. Kemudian kita gunnahkan. Jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Tiyat ti ya, di bagian ti-nya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Tiyat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ta, dia sukun. Huruf ta ini dia sukun, maka cara membunyikannya itu seperti ini. Yat. Nah, seperti itu. Jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya, tapi dia seperti memercik alirannya tuh. Yat. Nah, begitu. Yat. Nah, karena huruf ta ini salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, yat ba'uha, ha dibaca panjang. Sekarang perhatikan. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Rumus 3 yang warna hitam, perhatikan. Ya, ini namanya mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf H. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah nih. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga H dibaca panjang. Nah, seperti rumus 3 yang warna hitam itu. Pada awalnya ini namanya adalah mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa nih dengan huruf hamzah. Nah, tapi dia di lain kata atau dalam 2 kata yang berbeda seperti ini. Nah, di lain kata, maka dia berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Nah, panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, begitu. Makanya dikasih tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini, seperti bendera atau seperti alis mata ini. Nah, kita panjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Huruf hamzahnya mana? Ini. Nah, ini huruf hamzah. Bagi saudara yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi dia memiliki tanda baca nih, memiliki harokat, memiliki baris, maka itu adalah huruf hamzah. Yatba'uha adza. Ini kalau kita berhenti di adza, tidak terjadi hukum tajwid, tidak terjadi hukum tajwid. Nah, kecuali kalau kita tidak berhenti di sini, adzau dan seterusnya, baru terjadi hukum tajwid di sininya nih. Tapi kan ini kita berhenti di sini tadi ya. Ini kita baca seperti ini, adza, dipanjangkan 2 harokat. Ini namanya adalah mad iwad. Ini adalah namanya mad iwad. Jadi ciri-ciri mad iwad ya, tandanya mad iwad itu kalau ada huruf alif, ini huruf alif nih, ada huruf alif. Nah, ada huruf alif. Sebelum huruf alif ini ada huruf yang memiliki tanda baca
tanwin, yakni fathatain atau fathah tanwin atau tanwin fathah. Nah, kemudian kita berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca fathatain tersebut. Nah, maka terjadilah mad iwad. Nah, dia, kami ulang sekali lagi ya, ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah tanwin. Nah, dia terjadi pada fathatain saja. Tidak bisa pada kasrotain, tidak bisa pada dhammatain, tidak bisa. Hanya terjadi pada baris 2 di atas huruf, hanya terjadi pada fathatain saja. Kemudian ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki fathatain, tanda baca fathatain, kemudian kita berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain ini. Nah, maka terjadilah mad iwad. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Tanda tanwinnya ini, tanda baca tanwin fathahnya ini dirubah menjadi fathah. Jadi jangan dibaca adzan, jangan, tapi dibaca adza begitu. Ditukar menjadi fathah begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula, yang berarti berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya kita berwakaf dulu. Itu lebih utama. Berwakaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Kemudian di sini wallah, di sini ada lafaz Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat fathah atau ada harokat dhammah. Harokat dhammah itu seperti ini nih, tanda baca dhammah itu seperti ini. Cuman di sini yang kita temui fathah. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, baca tabkhim. Sehingga ini dibaca wallah, jangan dibaca walla, jangan, tapi ditebalkan lafaz Allahnya. Ini loh, huruf lam yang di tengahnya ini, huruf lam jalalah namanya. Nah, huruf lam jalalahnya ini dibaca tebal, nah lafaz Allahnya dibaca tebal, sehingga dibaca wallah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam bertemu dengan huruf lam. Nah, perhatikan gambar di samping. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, ini huruf alif lam bertemu dia dengan huruf lam nih. Nah, huruf lam ini termasuk pada huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, sehingga cara membacanya itu dengan cara memasukkan. Jadi dibaca itu kom. Jadi huruf lam di sini tidak ada tanda bacanya kan? Tidak ada tanda bacanya, tidak ada harokatnya. Jadi cara membacanya itu dari wa langsung masuk ke huruf lam yang di sini. Ya. Wallah, seperti itu. Nah, sehingganya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Wallah. Kemudian di sini ada lafaz Allah dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus 3 tapi yang warna biru. Rumus 3 warna biru. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, tanda baca fathah berdiri atau alif kecil seperti ini, nah berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wallah. Kemudian ada tambahan pengetahuan. Kalau dalam Al-Quran Madinah biasanya di atas lafaz Allah tidak ada tanda seperti ini, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah itu kalau di Al-Quran Madinah. Wallahu ghaniyun halim. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Huruf ya bertasydid yang sebelumnya ada harokat fathah atau kasrah atau dhammah. Nah, di sini kan yang kita temui huruf ya bertasydid, sebelumnya di sini ada harokat kasrah, maka huruf ya bertasydidnya dinabr. Ghaniyun nabr. Nabr itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Kita tekan ghaniyun seperti itu. Halim. Nah, di sini ada tanda baca tanwin bertemu dengan huruf H atau tanda baca tanwin setelahnya huruf H. Nah, ini juga seharusnya saudara sudah bisa mengetahui juga apa hukum tajwidnya. Kalau tadi huruf-huruf izhar di sini saudara hafal begitu.
Lihat gambar di samping. Huruf H termasuk huruf izhar halqi, maka tanwin berjumpa dengan huruf H. Karena huruf H huruf izhar halqi, maka hukumnya izhar halqi. Maka dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Ghaniyun halim. Nah, begitu. Halim, lim dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1 warna hitam. Perhatikan rumus 1 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh nih, baris 1 di atas, di bawah huruf. Baris 1 di bawah huruf. Namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingga li dibaca panjang. Pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang disukunkan maka berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu adalah kalau kita membaca Al-Quran, apabila mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun kita baca 2 harokat. Kalau setiap kita membaca Al-Quran, mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat, maka semuanya kita baca 4 harokat begitu. Tidak boleh selang-seling. Kita harus memilih di antara 2, 4 atau 6 harokat itu begitu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf mim. Ini kita baca halim. Jangan dibaca halimun, jangan. Kenapa dibaca halim? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf, ya kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti nih di huruf mim. Huruf mim tak dibaca panjang. Karena kita berhenti di huruf yang tak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingga dibaca halim. Begitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kami doakan semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar, bisa segera memahami ilmu tajwid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.